Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan kultum tentang realisasi tauhid dalam kehidupan. Baik, teman-teman, tidak ada yang lebih mulia daripada tauhidullah azza wa jalla. Tidak ada ilmu yang paling penting kecuali mentauhidkan Allah dan berilmu tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk kita pikirkan kecuali yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk berusaha merealisasikan tauhid sesempurna mungkin dalam kehidupannya. Karena dengan tauhidlah kita dapat masuk surga. Tanpa tauhid mustahil kita masuk ke dalam surga. Karena sesungguhnya Allah menjamin surga itu hanya kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Allah memberikan surga bagi mereka yang wafat di atas la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallahu dakhala jannat." Yang artinya, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu tentang apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah akan haramkan atas api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tauhidnya sempurna, ia masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah SAW bersabda, "Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Maka aku melihat ada seorang nabi diikuti suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti hanya oleh 1 atau 2 orang saja. Ada lagi nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali." Karena memang teman-teman, dakwah bukan untuk mencari pengikut. Akan tetapi, dakwah itu adalah untuk menyampaikan risalah. Yang memberikan hidayat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, "Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang besar. Aku mengira itu adalah umatku. Sesungguhnya itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian diperlihatkan kepadaku kelompok lain yang besar. Lalu dikatakan kepadaku, itu umatmu. Di dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab." Kemudian Rasulullah pun bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Rupanya para sahabat berbincang-bincang sampai malam mempertanyakan siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab yang luar biasa itu. Di waktu pagi Rasulullah keluar, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Humul ladina la yastarakuna wa la ya'tauna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna." Yang artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara kait besi yang dipanaskan, tidak pula menganggap sial dengan burung atau sesuatu pun yang lain, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis riwayat Bukhari. Menunjukkan akan kesempurnaan tauhid, padahal minta diruqyah boleh apabila dibutuhkan. Akan tetapi ia tetap meninggalkannya karena khawatir
tauhidnya akan tercoreng oleh minta ruqyah tersebut. Ini saking menunjukkan tawakalnya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Sehingga pada waktu itu dia menjadi hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim. Beliau adalah nabi yang sangat mentauhidkan Allah. Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan kesempurnaan tauhid. Allah mengatakan, Inna Ibrahima kana ummata qanita lillahi kabifan walam yaku minal musyrikin, yang artinya Ibrahim adalah seorang suri tauladan yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan penuh kekusyukan, dan ia senantiasa menyimpang dari kesyirikan, senantiasa tegar di atas tauhid, dan ia tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 120. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan dipanggil nanti pada hari kiamat seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia, lalu ditampakkanlah 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Kemudian Allah bertanya kepada si hamba ini, apakah kamu punya alasan? Si hamba menjawab, tidak. Lalu Allah berfirman lagi, apakah malaikat akan mencatat amalmu? Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzolimi kamu? Orang itu berkata, tidak ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah kartu yang bertulisan la ilaha illallah. Lalu si hamba itu berkata, ya Rob, apa hebatnya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan yang isinya dosa semua? Allah berfirman, kamu tidak didolimi. Lalu kemudian disimpanlah kartu la ilaha illallah dalam satu neraca dan 99 catatan dalam satu neraca yang lain. Ternyata lebih berat neraca la ilaha illallah. Rupanya ia telah mempersekutukan Allah sedemikian pun, tidak pernah mempersekutukan Allah sedemikian pun juga, sehingga tauhidnya itu menggugurkan dosa-dosanya sebanyak apapun. Oleh karena itu dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, kalaulah kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal bertemu denganku dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun, aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Hadis riwayat Tirmizi. Luar biasa teman-teman. Kewajiban kita mentauhidkan Allah sampai kita meninggal dunia. Siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka haram dia masuk ke dalam surga Allah. Oke teman-teman, sampai di sini aja kultum yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.